Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dari kelas LO01 Operating System, dan kami akan mempresentasikan tugas awal kami yang berjudul Studi Kasus Perbandingan Hypervisor untuk Virtual Machine. Nama saya Afroprita Aurelia Mojo. Nama saya Nadine Aulia Rinaldi. Nama saya Hadisti Nurhalija Hamdani. Nama saya Stefani. Apa itu Virtual Machine dan Hypervisor? Jadi, Virtual Machine atau VM adalah representasi virtual dari sebuah mesin atau komputer fisik, dan dia menggunakan software dibandingkan hardware untuk menjalankan sistem operasi secara virtual, seolah-olah merupakan komputer fisik. Nah, FM dimungkinkan dengan teknologi Hypervisor. Hypervisor mengelola FM agar dapat menjalankan lebih dari satu sistem operasi virtual atau guest secara bersamaan pada satu perangkat fisik atau host, dengan mengalokasikan sumber daya komputasi host sesuai dengan yang dibutuhkan oleh FM. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang VMware Fusion. Nah, VMware merupakan perusahaan pionir dalam teknologi virtualisasi. Karena telah menghadirkan virtual machine, kelas mainframe gawat standar industri, line up untuk hypervisor, VMware saat ini meliputi VMware Workstation yang digunakan untuk komputer Windows dan Linux, VMware Player tanpa lisensi, pengguna non-commercial, serta VMware Fusion yang digunakan untuk komputer Mac. VMware Fusion sendiri dirancang untuk mengoptimalkan kinerja perangkat pada Mac yang mendukung integrasi yang mulus dengan Mac OS. Kemudian penggunaan dengan antarmuka yang intuitif, produk ini menjadi solusi virtualisasi yang kuat dan efisien, khususnya untuk pengguna Mac. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan virtual machine. Yang pertama, dalam aspek arsitektur, VMware Fusion memiliki type 2 hypervisor. VirtualBox memiliki type 2 hypervisor. Microsoft Hyper-V memiliki type 1 hypervisor. Lalu aspek instalasi, VMware Fusion instalasi mudah dengan antarmuka intuitif. Lalu VirtualBox memiliki proses instalasi yang sederhana. Microsoft Hyper-V memiliki instalasi yang terintegrasi dengan kemampuan virtualisasi tingkat enterprise. Dalam aspek fitur, VMware Fusion memiliki dukungan ARM, grafis 3D, snapshot, jaringan virtual fleksibel. VirtualBox memiliki fitur dari dukungan berbagai host OS, dukungan USB, dan sharing folder. Lalu Microsoft Hyper-V memiliki fitur native integration dengan Windows, live migration, replika, dynamic memory. Lalu aspek performa, VMware Fusion sangat baik pada MacBook modern. VirtualBox memiliki performa relatif ringan, tetapi memerlukan perangkat keras yang memadai. Performa Microsoft Hyper-V, performanya tinggi dengan latensi rendah. Lalu aspek kompatibilitas, VMware Fusion memiliki kompatibilitas dengan macOS, Windows, dan Linux. VirtualBox memiliki kompatibilitas dengan Windows, Linux, dan macOS. Lalu Microsoft Hyper-V memiliki kompatibilitas dengan Windows dan Linux. Lalu aspek biaya, VMware Fusion gratis untuk penggunaan non-komersial, lisensi terjangkau untuk Pro. Aspek biaya untuk VirtualBox adalah open source atau gratis. Microsoft Hyper-V, aspek biayanya itu tanpa biaya atau free juga. Nah, kemudian aku akan menjelaskan bagaimana cara menginstall dan meng-setup sebuah virtual machine menggunakan hypervisor pilihan kami, yaitu VMware Fusion. Dan operating system yang akan kami gunakan untuk virtual machine-nya adalah Ubuntu. Oke, jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginstal hypervisor-nya dan juga file ISO untuk operating system atau virtual machine-nya. Nah, jadi yang pertama kita akan download hypervisor-nya dulu, dan yang akan kita pakai sesuai yang tadi udah aku jelasin itu VMware Fusion. Nah, ini kalau misalnya diketik di Google Search, langsung bisa ke website mereka, VMware. Dan di dalam websitenya itu akan diberikan dua pilihan, yaitu VMware Fusion, yang ini yang untuk komputer berbasis Mac, yang akan kita pakai, dan ada juga yang VMware Workstation yang berbasis Windows ataupun Linux. Karena kita Mac, jadi kita akan pakainya VMware Fusion. Nah, kalau klik download itu akan ke redirect ke websitenya Broadcom. Nah, di sini teman-teman hanya akan perlu register akun aja, yang bisa dilakukan di sini, register dan ikuti aja sesuai instruksinya. Karena aku udah punya akun, jadi aku langsung masuk aja credentials-nya.
Nah, tapi satu hal tentang akun.com itu butuh verifikasi. Dan verifikasi itu kalau nggak salah memang butuh sekitar 24 jam melalui email gitu. Dan itu yang akan memperbolehkan kita untuk mendownload produk-produk VMware tersebut. Nah, karena aku tadi cek, akunnya itu belum terverifikasi, jadi aku akan pakai em, download link dari external website-nya. Dan aku menggunakan ini untuk mendownload VMware Vision Pro version 13.5.2. Nah, kalau misalnya teman-teman akun yang mungkin verify, itu bisa download version yang terbaru. Tapi aku akan menggunakan yang ini untuk sementara, dan aku akan download di sini. Nah, karena aku tadi udah download filenya di sini, jadi bisa langsung di install aja VMware Fusion-nya, tinggal diklik 2 kali, dan di sini diklik 2 kali lagi. Ini tinggal masukin password. Nah, karena tadi aku juga udah install terlebih dahulu, ini langsung muncul startupnya. Tapi kalau misalnya teman-teman baru pertama kali install, tinggal diikutin aja seperti biasa guide installation-nya. Nah, kemudian untuk file operating system yang akan kami gunakan seperti yang tadi dibilang itu adalah Ubuntu. Dan karena MacBook ini itu berbasis prosesor yang M1, jadi aku akan menggunakan file ISO yang untuk ARM. Nah, itu bisa di-download di sini. Jadi langsung aja cari Ubuntu for ARM 64 dan langsung bisa download di sebelah sini. Nah, karena tadi aku sudah download filenya terlebih dahulu, jadi aku udah siapkan di sini. Kita tinggal buka aja VMware Fusion-nya. Dan ini adalah tampilan untuk startup VMware Fusion. Dan kita bisa langsung aja drag and drop file ISO Ubuntu-nya di sebelah sini. Nah, karena tadi aku udah sempat coba-coba, jadi di sini udah ada list operating systemnya. Tapi ini bisa tinggal diklik aja, continue. Dan di sini bisa ada kelihatan summary untuk virtual machine-nya. Di sini ada guest operating system yaitu Ubuntu 64-bit ARM server. Hard disk-nya itu sebesar 20 GB, memorinya itu 4 GB. Nah, ini tinggal langsung aja diklik finish. Terus ini teman-teman bisa em, melokasikan filenya di mana. Nah, ini aku tinggalin aja sebagai default, jadi di save aja langsung. Nah, terus ini akan langsung masuk ke command line untuk setup Ubuntu. Nah, di sini kita akan menggunakan up down arrow yang ada di keyboard untuk konfigurasinya. Nah, jadi kita langsung aja ke yang try or install Ubuntu server, kita klik enter untuk kliknya. Nah, oke. Nah, sekarang karena kita udah masuk, kita bisa pilih default language untuk sistemnya. Seperti biasa, aku akan menggunakan English. Nah, ini bisa dilihat selection-nya ada di sebelah bawah ini. Jadi, ini dibilang ada version yang baru, tapi aku akan pakai yang ini aja, continue without updating. Nah, kemudian untuk keyboard layout-nya aku juga leave sebagai default. Nah, terus untuk ini aku akan klik additional option-nya. Dan ini tinggal di klik aja up arrow-nya untuk ke seleksi yang atas-atas ini. Dan ini untuk memilihnya itu pakai space bar. Oke, terus klik done lagi. Nah, ini network configuration, ini aku continue without network aja. Nah, terus ini settingan untuk proxy address. Dan ini ditinggalin dulu aja, nggak apa-apa. Nah, terus ini ditunggu aja karena dia sedang tes mirror location-nya. Oke, kalau misalnya sudah kelihatan this mirror location past test, bisa dilanjut lagi. Dan, nah terus ini untuk garis storage layout, ini ditinggal sebagai default juga. Dan, terus, nah ini bisa kelihatan file system summary-nya. Ini bisa langsung di-done aja, dan ini langsung di-continue aja. Nah, di sini itu bisa setup nama dan juga username untuk servernya.
Di sini aku taruh di sini aku taruh Ubuntu aja dan passwordnya 123. Oke, kalau sudah klik done dan ini Ubuntu Pro. Nah, ini bisa di skip aja, aku langsung continue. Terus, nah ini install SSH, Open SSH server, dan ini aku yain aja, terus di dan aja. Nah ini no applicable third party drivers, oke, continue aja. Nah ini adalah popular snaps in server environment, jadi ini yang bisa ditambahin di servernya, kita nggak perlu itu untuk sekarang, jadi langsung dan aja. Dan ini ditunggu aja, seharusnya beberapa menit atau beberapa detik sudah selesai. Oke, di sini kalau misalnya sudah kelihatan subquery late run, ini berarti udah selesai dan kita bisa klik lagi up atau down arrow-nya di keyboard dan kita langsung pilih yang reboot now. Nah, ini memang akan muncul error message seperti ini, di mana kita bisa langsung aja reboot secara manual. Di sini kita bisa klik virtual machine, lalu kita klik shutdown. Nah, karena yang akan kita lakukan adalah setting untuk CD atau DVD-nya. Di sini bisa langsung aja kita uncheck yang connect CD atau DVD drive. Sini dan kita coba start lagi. Nah, di sini kita sudah bisa login ke Ubuntu server yang udah di setup. Tadi namanya itu Ubuntu dan passwordnya 123. Nah, di sini kita masih ada di command line interface untuk Ubuntu server kita. Yang kita mau itu memunculkan GUI atau graphical user interface-nya dan kita menggunakan beberapa command line yang sudah aku siapkan di sini yang perlu dimasukin satu-satu untuk memunculkan GUI dari Ubuntu-nya. Jadi pertama kita akan ketik yang ini dulu, sudo apt update. Nah, di sini langsung masukin password yang tadi aja, 1234, dan ditunggu aja. Nah, kemudian kita masukin sudo apt install task cell. Do you want to continue? Yes or no? Langsung ketik aja Y, enter lagi. Kemudian sudo apt install Ubuntu strip desktop. Do you want to continue lagi? Klik Y lagi. Nah, proses ini untuk menginstall GUI-nya kira-kira akan mengambil waktu sekitar 20 sampai 30 menit, jadi ditungguin aja. Nah, kalau misalnya command line interface-nya udah bisa menerima input lagi, berarti udah selesai. Kita langsung aja ke yang berikutnya yaitu sudo reboot now. Langsung dimasukin aja. Nah, di sini sekarang kita sudah bisa masuk ke GUI untuk operating system Ubuntu-nya. Di sini karena kan tadi kita udah bikin akun sebagai Ubuntu, kita langsung klik aja di sini dan masukin password yang tadi 1234.
Dan sekarang kita sudah berhasil setup Ubuntu di VMware Fusion. Ini adalah setup screen-nya. Bisa diklik next aja. Dan ini tawaran untuk Ubuntu Pro lagi. Ini bisa di skip aja. Ini bisa diklik mana aja, nggak apa-apa. Dan sekarang kita bisa masuk ke Ubuntu-nya secara langsung. Dan di sini kita sudah berhasil masuk ke Ubuntu servernya dan bisa ekspor apps-nya itu di sini. Misalnya aku mau cobain Notepad atau kalau di Ubuntu itu namanya text editor. Dan di sini kita bisa ketik aja misalnya hello world. Dan misalnya kita mau save di desktop sini. Langsung aja kita save dan bisa dilihat filenya di sini. Gitu. Nah, sekian untuk presentasi dari kelompok 12. Terima kasih.